Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delemita Pramesti dari kelas 10 dari absen 1 ingin menjelaskan mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya. Pada pembahasan kali ini terdapat 1. Proses perkembangan Kerajaan Sriwijaya. 2. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Dan yang ketiga ada masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, proses perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri dan Wijaya, yang berarti cahaya dan kemenangan. Arti dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang. Berdasarkan isi dari prasasti Kota Kapur, kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi yang didirikan oleh Dapun Tahyang Sriwijaya Nasa. Proses perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit dan Prasasti Talang Tuo menjelaskan bahwa Dapun Tahyang adalah raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit menjelaskan bahwa Dapun Tahyang melakukan perjalanan dengan 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Pada perjalanan tersebutlah Dapun Tahyang dapat mampu menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan Sriwijaya. Prasasti Kota Kapur dari Pulau Bangka menjelaskan bahwa Sriwijaya diperkirakan telah menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, hingga Lampung. Bahkan diperkirakan Sriwijaya Nasa juga melakukan percobaan ekspedisi militer ke Jawa yang dianggap tidak berbakti kepada Sriwijaya. Lalu ada letak Kerajaan Sriwijaya. Pada letak Kerajaan Sriwijaya terdapat gambarnya. Dan menurut G. Kodes pada tahun 1918 berpendapat bahwa wilayah Kerajaan Sriwijaya berpusat di daerah Palembang. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya itu berpindah dan tidak tetap. Masa kejayaan Sriwijaya di bidang ekonomi. Kerajaan Sriwijaya, kehidupan ekonominya berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis. Pada masa itu, aktivitas perdagangan antara India dan Cina melalui Selat Melaka yang sangat ramai yang membawa keuntungan bagi Kerajaan Sriwijaya. Untuk mempertahankan kepentingan dagangnya, Kerajaan Sriwijaya pun rela memberi upeti kepada Cina. Hal ini dilakukan agar Cina tidak menjalin perjanjian dagang dengan negara-negara saingan kerajaan tersebut. Lalu ada masa kejayaan Sriwijaya di bidang politik. Bentuk pemerintahan Kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan yang artinya tempat berkumpul para datu. Datu sendiri itu ialah orang yang sangat dihormati atau sesepuh. Datu juga memiliki tingkat sosial dalam kehidupan politik di Sriwijaya. Tingkat pertama dipegang oleh putra datu yang utama Yuwaraja atau disebut Raja Muda. Kemudian putra yang bergelar Pratiyuwaraja, selain itu ada juga Raja Putra yang tidak punya hak atas tahta apapun karena merupakan anak dari Selir. Alasan kenapa kerajaan ini menganut sistem kedatuan itu salah satunya karena Sriwijaya yang disebut kedatuan karena ada proses penyebaran agama Buddha yang sangat kuat di Indonesia hingga ke Asia Tenggara. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya di bidang sosial budaya. Pertumbuhan kerajaan ini juga tercermin dalam perkembangan bahasa dan sastra. Hal ini juga menciptakan warisan budaya yang sangat kaya, mencerminkan kekayaan intelektual masyarakat pada masa itu. Dalam ranah keagamaan, Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama Buddha dan Hindu di kawasan tersebut. Agama-agama ini tidak hanya berperan dalam kehidupan rohaniah, namun juga memberikan dasar bagi nilai moral dan sosial dalam masyarakat Sriwijaya. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan yang dipimpin oleh Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola, India Selatan pada abad ke-11. Pada akhirnya tahun 1377 Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh dikarenakan persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.